Jumpa lagi di Perspektif. Saya Colby. Saya Ian. Nah, Colby, isu-isu makroekonomi apa saja yang akan dibahas di episode kali ini? Kami akan membahas tentang neraca perdagangan Indonesia di bulan Juli serta posisi cadangan devisa di bulan Agustus. Kalau dari tim industri bagaimana, Ian? Nah, kalau dari industri, yang akan dibahas adalah data-data terkait sektor pariwisata, misalnya tingkat penghunian kamar hotel, serta jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Wah, ini temanya saling berkait ya. Menarik kan? Oleh karena itu, saksikan terus Perspektif kali ini. Selanjutnya, kita akan bahas beberapa data pariwisata yang dirilis pada bulan ini, yaitu tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang, jumlah penumpang transportasi udara, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat TPK nasional sebesar 52,79% pada Juli 2025. Meningkat dibandingkan TPK pada Juni 2025 yang sebesar 49,98%. Peningkatan tersebut didorong oleh masih berlangsungnya masa libur sekolah pada awal Juli 2025 dan jumlah wisatawan mancanegara yang juga masih meningkat pada bulan tersebut. Berdasarkan provinsi, 2 daerah tujuan wisata mencatatkan angka tertinggi, seperti Bali 67,75% dan Yogyakarta yang sebesar 58,48%. Sementara itu, Jakarta menduduki peringkat ketiga, yaitu 55,9%. Namun, meski mengalami peningkatan kinerja dibandingkan bulan lalu, TPK nasional pada Juli 2025 tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan kinerja Juli tahun lalu yang mencapai 56,36%. Kedua, jumlah penumpang angkutan udara domestik pada Juli 2025 naik 9,21% secara bulanan, menjadi sebanyak 5,47 juta penumpang. Melanjutkan tren pertumbuhan dalam 2 bulan terakhir, seiring dengan periode musim liburan sekolah. Namun, secara tahunan, jumlah penumpang domestik masih turun 9,48% secara tahunan pada Juli 2025. Dan ini melanjutkan tren kontraksi sejak Januari 2025. Penurunan jumlah penumpang angkutan udara domestik pada tahun ini disebabkan oleh program realokasi anggaran pemerintah yang membatasi perjalanan dinas. Berdasarkan bandara, seluruh bandara utama di Indonesia mencatat penurunan, dengan Soekarno-Hatta di Jakarta dan Juanda Surabaya mengalami kontraksi terdalam masing-masing sebesar 16,2% dan 8,2% secara tahunan. Terakhir, kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman kembali meningkat pada Juli 2025. BPS melaporkan kunjungan Wisman mencapai 1,48 juta pada Juli 2025, naik 4,62% secara bulanan. Peningkatan tersebut sejalan dengan pola musiman Wisman di Indonesia. Secara tahunan, jumlah kunjungan Wisman juga tumbuh 13,01% secara tahunan dibandingkan 1,31 juta kunjungan pada Juli 2024. Berdasarkan negara asalnya, Malaysia masih menjadi negara asal utama Wisman yang datang ke Indonesia sebesar 14,32%, diikuti oleh Australia 11,69%, dan Tiongkok 9,76%. Secara kumulatif, kunjungan Wisman pada Juli 2025 dari sebelumnya Januari 2025 mencapai 8,53 juta kunjungan atau tumbuh 10,04% secara tahunan dibandingkan dengan 7,75 juta kunjungan pada periode yang sama tahun lalu. Surplus neraca perdagangan Indonesia meningkat tipis menjadi 4,17 miliar dolar AS pada bulan Juli, dibandingkan dengan 4,1 miliar dolar AS pada bulan Juni. Hal ini menandai surplus 63 bulan berturut-turut. Baik ekspor maupun impor mengalami rebound secara bulanan, sehingga surplus perdagangan cenderung stabil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara kumulatif, surplus perdagangan Januari-Juli mencapai 23,65 miliar dolar AS, meningkat 7,4 miliar dolar AS dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh permintaan global yang lebih tinggi
terhadap produk-produk Indonesia termasuk komoditas dan barang-barang terkait hilirisasi. Dari sisi ekspor, pertumbuhan ekspor bulanan Indonesia pulih pada Juli, didorong oleh kinerja ekspor non-migas yang membaik. Perbaikan ini didukung oleh peningkatan ekspor CPO, batubara, dan besi dan baja, sejalan dengan penguatan harga komoditas produk secara rata-rata sepanjang bulan. Sementara peningkatan impor secara umum didorong oleh semua jenis barang impor, mulai dari barang konsumsi, bahan mentah, hingga barang modal. Kita beralih kepada posisi cadangan devisa pada bulan Agustus. Posisi cadangan devisa mengalami penurunan sebesar 1,3 miliar dolar AS dari sebelumnya 152 miliar dolar AS menjadi 150,7 miliar dolar AS. Nilai cadangan devisa ini setara dengan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas patokan kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Menurut Bank Indonesia atau BI, penurunan ini berkaitan dengan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Upaya stabilisasi nilai tukar oleh BI juga sebagian terkait dengan meningkatnya dinamika politik pada akhir Agustus ketika demonstrasi yang meluas di Indonesia dan meningkatkan risiko arus keluar modal. Sepanjang bulan Agustus, pasar keuangan Indonesia sebenarnya masih mencatat arus modal masuk sebesar 0,75 miliar dolar AS yang utamanya berasal dari pasar saham dan juga obligasi, sementara SRBI masih mencatat arus modal keluar. Selain itu, pemerintah sebenarnya sudah menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar Australia yang dikenal dengan kangaroo bond senilai 800 juta dolar Australia. Sejalan dengan risiko dari kebijakan pembelian barang impor dari AS serta kenaikan tarif ke AS, kami memprediksi penurunan net ekspor Indonesia pada semester kedua yang pada gilirannya akan melebarkan transaksi berjalan Indonesia. Namun demikian, kami melihat potensi capital inflow ke depannya akibat penurunan suku bunga The Fed, sehingga cadangan devisa diperkirakan mampu meningkat terbatas pada semester kedua dan akan berada dalam rentang 152 hingga 156 miliar dolar AS pada akhir 2025. Jadi sebenarnya bagaimana prospek industri pariwisata Indonesia di sisa tahun 2025 ini, Yan? Nah, berdasarkan pola musimannya, terdapat peningkatan aktivitas pariwisata di akhir paruh kedua, baik dari domestik maupun mancanegara. Meski begitu, jumlah hari libur nasional yang lebih sedikit dibandingkan paruh pertama mungkin dapat menghambat aktivitas pariwisata di paruh kedua ini. Wah, dengan masih baiknya prospek industri pariwisata Indonesia di sisa tahun 2022 ini, mungkin ini dapat membantu cadangan devisa Indonesia untuk dapat meningkat ke depannya. Sekian perspektif kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.